Inilah perjuangan yang harus dihadapi keluarga Julia Perez pasca kepergian almarhumah Juppe 10 Juni 2017 lalu. Juppe yang dikenal sebagai pekerja keras selama ini memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Lantas siapakah yang akan melaksanakan tanggung jawab tersebut setelah kepergiannya? Apalagi Juppe belum lama ini membeli rumah mewah yang kini ditinggali oleh keluarga besarnya. Jika Juppe membeli rumah dengan mencicil, maka siapakah yang kini akan menanggung seluruh pengeluaran keluarga Juppe termasuk mobilnya? Kalau tulang punggung dia sama aku, dia udah mengajarkan aku juga dari kecil ya Mia, untuk bekerja keras. Jadi alhamdulillah aku tuh juga sama Juppe, sama kakakku sendiri itu kita gantian. Jadinya gitu, saat dia susah aku kerja, aku yang nutupin, saat aku susah dia yang nutupin. Jadi kakakku itu sama aku selalu mengajarkan untuk mandiri, kerja keras. Jadi kalaupun sekarang nggak ada dia, karena udah terbiasa. Adik-adiknya udah terbiasa kerja gitu. Karena sebelum itu memang udah udah diatum-atum kita nih istilahnya dari nggak punya nggak punya apa, dari yang mandiri gitu. Jadi sekarang ya udah terbiasa gitu. Terus kerja keras ada adiknya udah terbiasa gitu. Karena contoh kakaknya gitu. Aku akan coba terus merawat. Perawatan juga kan butuh biaya. Tapi aku akan terus merawat karena kan ini mobil favoritnya, mobil kesayangannya Kak Juppe. Kak Juppe makanya benar-benar dia mencurahkan segala keringat, istilah mencurahkan keringat, kerja keras dan keringatnya itu tuh untuk bisa bayar mobil ini. Bahkan saat beliau sakit pun dia tuh benar-benar berjuang untuk supaya bisa tuh membayar untuk melunasi kreditan mobilnya. Popularitas Juppe sebagai artis multitalenta benar-benar dimulai dari nol. Diawali dengan akting, Juppe akhirnya melebarkan sayapnya ke dunia tarik suara dan komedi. Ketiganya mampu ia lakukan lantaran tak pernah berhenti untuk belajar. Rencananya adik Juppe, Della, akan mengikuti jejak sang kakak meski tak mampu untuk menggantikannya di dunia hiburan. Sebagai sosok yang fenomenal, nama Juppe tak bisa tergantikan oleh siapapun. Juppe kan takkan terganti, gimana bisa kita menggantikan. Juppe emang nggak bisa lah digantikan oleh siapapun, bahkan istilahnya adiknya sendiri aja nggak bisa menggantikan dia. Dia tuh emang udah dari lahir di keluarga dia tuh spesial, itu adalah dia gitu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan dia. Ya emangnya stamina-nya dia, pengorbanannya dia terhadap semuanya ke orang, dia tuh berbeda ya Mia, dari kecil aja dia berbeda sendiri. Jadi mungkin lah tergantikan lah. Bertiga kalau perlu sama mama. Gimana ya? Ya insya Allah ya. Siapa aja lah nanti. Siapa aja ada rezekinya. Gitu. Ada rezekinya. Aku sih lebih senang sebenarnya ke bisnis gitu. Mungkin Della nanti lebih ke TV gitu. Jadi kita lihat nanti aja gimana nasib takdir membawa kita. Udah sih, aku udah siap karena kan emang aku sebelumnya udah terjun duluan kan. Jadi aku siap. Belajar banyak banget dari dia karena waktu dari dulu aku suka nemenin dia kan. Aku nyetirin dia apa. Jadi aku sambil nyetirin sambil belajar gitu. Jadi aku mengambil ilmunya dari dia. Diajarin nih kalau nanti lo syuting kayak gini, nanti kalau lo nyanyi kayak gini. Dia banyak banget ininya kelebihannya kan. Jadi susah untuk untuk menyamai dia. Apalagi dia suka tapi dia suka bilang sama aku, jangan lupa selalu belajar. Itu doang sih. Dan harus saling menghargai. Momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan menjadi benar-benar berbeda setelah kepergian Juppe. Padahal di setiap tahun ia akan menjadi orang paling sibuk mempersiapkan keperluan keluarga untuk Lebaran. Kini sosok tersebut telah tiada dan meninggalkan lubang yang besar di momen besar bagi keluarga. Sebelum kepergiannya, Juppe rupanya sudah menetapkan hati untuk berhijab. Sayang, kondisinya yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit, Juppe belum bisa berhijab. Ya utama kita sholat ya, biasanya sholat bareng. Habis sholat bareng itu kita kumpul langsung ke rumah neneknya dia di Serang. Itu udah paling utama, dia setiap lebaran dia gitu. Yang utama wajib dia bilang kita sholat id dulu.
sholat id Sujud itu. syukur ya, Itu dia paling pengen utama banget. itu. Dia walaupun baru pulang pagi, padahal itu 1 jam lagi mau sholat id, tetap dia nggak tidur di sholat id yang utama. Itu dia tuh. Dia nggak pernah ketinggalan tuh sholat id. Pasti. Dia itu yang pasti. sibuk. Dia yang sibuk. Oh, dia paling sibuk nyari baju. Jangankan cuma baju kembaran, mukena aja kita kembaran sama semua. gitu kan sama dia. Udah paling sibuk dia. Nyari baju untuk sama. Dia yang nyiapkan semuanya, makanya kangen nggak ada dia lagi, kita nggak ada yang siapin karena Kalang kabut dari rumah nenek nih, kita sekeluarga ke Anyar, ke pantai. Karena deket ya dari Serang, jadi ke pantai. Karena dia suka banget kan sama ke pantai. Jadi itu setiap dari Serang itu kita makan bakso dulu. Iya, makan bakso favorit kita di rumah nenek. Jadi di rumah nenek itu kita ada langganan tukang bakso. Bakso paling enak Dia tuh selalu jadinya kalau orang-orang makan daging, semur banget lah. Biasanya dia tuh yang nyuruh aku itu untuk menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan uang di amplop untuk anak-anak gitu kan di rumah nenek kita nanti. Nyuruh aku tuh udah segala macamnya untuk mempersiapkan baju lebaran, sholat idnya gitu. Sekarang nggak ada dia tuh berasa banget. Keinginan mah ada ya, cuman kan semua saat juga itu, keinginan ada. Emang dia mau berhijab, tapi kan saat di rumah sakit apa ada selang. Iya, sini selang. Jadi kita waktu itu makein kapok karena apa? Dia nggak Ketarik, kelilit. Jadinya kita bilang ya udah kalau memang belum nanti sembuh. aja kalau udah sembuh gitu. Jadi memang beliau mau pakai hijab saat itu, emang kepengen banget, cuman kondisinya di rumah sakit saat itu tuh belum bisa gitu karena kabel di mana-mana, selang di mana-mana gitu kan. Jadinya kita memaklumi lah namanya orang sakit gitu. Ya alhamdulillah, seneng lah mama. Memang sebelumnya juga dia kan sebelum pulang dari umrah pun dia udah pakai hijab gitu. Ya tadinya sih dia bilang walaupun dia mau pulang dari rumah sakit sebenarnya dia mau pakai hijab, kita nggak tahu ya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meski tengah bersedih karena baru saja putus cinta, inilah kebersamaan Syahrini bersama anak-anak yatim dan juga tim manajemen. Lantas benarkah Syahrini sampai menangis ketika didoakan oleh anak-anak yatim dan juga seorang nenek agar cepat dapat jodoh? Lalu seperti apa curhat Syahrini yang baru saja putus cinta? Benarkah asmara Syahrini yang baru saja dibina selama 2 tahun harus kandas karena perbedaan keyakinan? Kesempatan untuk berbagi di bulan suci Ramadan Syahrini lakukan setelah pulang dari liburan di Jepang. Kemarin bertempat di Masjid Az-Zikra Bogor, Syahrini menggelar acara dengan mengundang 2.500 anak yatim. Lantaran tak menggunakan jasa event organizer, Syahrini pun mempersiapkan acara tersebut bersama para karyawan yang tergabung dalam tim manajemen Syahrini. Seperti inilah persiapan Syahrini sejak subuh untuk acara berbagi dengan anak yatim. Pemirsa intens, ini kita subuh-subuh sudah siap, pakaian pun sudah seragam warna putih dan hitam. Karena untuk 2.500 anak yatimku tahun ini konsepnya hitam dan putih. Kalau tahun lalu kan ngepink gitu ya. Dari subuh karena sore kan, bukan sore nanti siang setelah sholat zuhur. Nggak ada waktu kan, 2.500 belum makanannya, belum amplop-amplopnya. Belum mereka juga harus ini nih masih banyak, tarik aja. Dari bantu sama tim ada berapa tim? Timnya ada ya kurang lebih 30 orang kali. 30 orang kurang lebih ya. Artinya semuanya digerakkan ya? Iya dong, nggak pernah pakai IO. Semangat ya semuanya. Cuco meong masuk TV. Rasa lelah lantaran persiapan sejak subuh terbayar dengan sambutan ceria ribuan anak-anak yatim. Namun suasana tersebut sempat mengharu biru ketika Syahrini menitikan air mata saat meminta didoakan oleh anak-anak yatim agar dirinya segera didekatkan dengan jodohnya. Rupanya kisah asmara Syahrini dengan pria bule yang dirahasiakan namanya tersebut telah kandas. Perbedaan keyakinan menjadi pemicu hancurnya kisah kasih Syahrini yang sudah dijalin selama 2 tahun.
Karena ingin segera menikah di tahun 2017, Syahrini juga meminta doa kepada seorang nenek yang datang untuk menemuinya. Doain atuh sama emak. Doa atunya manuka wae atuh. Laki loba oge. Banyak cowok kenapa belum menikah atuh emak suka doain juga katanya. Pokoknya doain sama emak ya cantik. Doakeun kabeunghar ka jeman ya singkat deket jodoh. Amin. Alhamdulillah karena setiap tahun memang udah rutin dari zaman aku kecil juga ini prakarsa almarhum papa saya dan diteruskan oleh anak-anaknya. Kebetulan tereksposnya ketika saya menjadi penyanyi kan. Jadi sudah officially sebetulnya anak-anak yatim kami itu ada 5.000 orang. Karena jodoh saya hempas rumit lagi kemarin sudahlah jangan bicara itu ya. Sudah yang sudah biarkan sudah karena memang berbeda agama. Aku tidak mau menukarkan akidah agamaku hanya untuk mencintai manusia. Sementara manusia itu tidak mau sujud dan tunduk terhadap aturan Allah. Akan saya hempas siapapun laki-lakinya. Baik. Ya, aku memang berjalan secara natural aja, nggak ada yang menyuruh, nggak ada apa, memang kesepakatan kita aja. Aku sudah tidak mau membahas ini lagi sebetulnya, biarkan yang sudah terjadi ya. Ini cita-cita di puncak karir kan sudah, cita-cita menjadi penyanyi yang banyak karyanya sudah. Setelah itu barangkali aku akan lega, benar-benar deh aku janji aku mau fokus sama diri sendiri ya. Kerja terus ya selama ini. Meski patah hati, Syahrini tak ingin menunjukkan kegalauan hatinya di depan tim yang telah membantunya sejak pagi. Bersama para karyawannya dalam tim manajemen, ia justru sempat bercengkerama sebelum membagi-bagikan THR. Apalagi ia berencana melewati Hari Raya Idul Fitri di Hong Kong dengan membawa keluarga besar, asisten rumah tangga, hingga babysitter. Alhamdulillah tadi selesai acara anak yatim berjalan lancar. Sebelum buka puasa kita sudah selesai karena masjidnya mau dipakai taraweh kan sama jamaahnya Ustadz Arifin Ilham. Nah sekarang kita sudah berkumpul lagi di rumah, sudah buka puasa, sudah sholat segala macam. Biasa ini pertemuan akhir Ramadan. Sahabat, kalau ini sahabat juga tim yang di cabang Bogor untuk mengamankan aset-aset dan bisnis-bisnis Inces di Bogor. Ini adalah cucok meong ya. Saya mengamankan apa, Princess? Diam. Lalu yang belakang ada Lendi, itu soundman saya. Sudah bekerja bertahun-tahun juga, setia, masih muda dan sudah punya pacar. Bawa single yang di belakang mengamankan aset-aset Inces di Bogor. Segala aset Inces di Bogor. Mengamankan Ibu Cetar. Dan juga bisnis-bisnis saya di sini, properti saya. Yang di belakang adalah pianis, ikut antar pulau, antar provinsi pastinya. Diam. Lalu ini juga drummer saya, band, ini semua band. Sudah diumrohkan OTT Inces. Alhamdulillah kemarin. Terus ceritanya gimana? Tinggal nunggu THR dari Mbak, saya mana ya Mbak? Ini Mbak. Kok tipis ya Mbak? Kan cek-ceknya. Oh iya benar. Ada si gondrong. Anda cairkan. Anda cairkan. Terima kasih. Akan Inces ya, semoga rezeki lebih daripada tahun ini, amin. Kenapa lebaran di Hong Kong? Karena kita membawa 25 keluarga, semua total 25 orang. Mbak di rumah, suster-suster yang nggak pakai visa memang cuma ke Hong Kong, jadi Inces nggak pusing urus visa. Itu aja sebenarnya. Ganti suasana, nggak apa-apa kan, ada libur. Aku hampir pemirsa diajak insya Allah ya. Lihat di Instagram Inces, oke? Ya cucok ya.
Dan inilah tingkah lucu Arsy adalah musisi Nur Hermansyah. Lantas seperti apa tingkah lucu dan menggemaskan Arsy ketika bernyanyi di acara buka puasa bersama di kantor Indigo? Selain orang tua, benarkah Arsy menjadi pintar bernyanyi? Ternyata berkat campur tangan babysitternya. Berusia 2 tahun lebih, Arsy adalah musisi Nur Hermansyah, putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty, makin pintar dengan tingkah-tingkah lucu dan menggemaskan. Tidak hanya pandai berbicara dan bernyanyi, Arsy juga makin cantik dan imut. Menariknya, kemampuan bernyanyi Arsy pun semakin bertambah. Si kecil yang menggemaskan ini sanggup menyanyikan beberapa lagu daerah yang lain seperti Ampar-Ampar Pisang dan Cublak-Cublak Sueng. Maka lihatlah betapa pintarnya Arsy saat unjuk kemampuan bernyanyi di acara buka puasa bersama di kantor Indigo akhir pekan kemarin. Yang tadi cublak suap coba. Cublak suap. Hei, itu Ampar pisang, pisangku belum matang, matang ke biji, ulung bali-bali mangga lepok, mata ke bengkok, bengkok dimakan api, apinya tentu lupa monggo lepok, mata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tentu lupa Cublak tuang tinggal dan membuka tunduk kuda pakem relai kajan. Wah, luar biasa banget, terus nadanya kalau nyanyi tuh nggak pernah meleset, selalu pas gitu. Jadi emang nih anak mungkin bakatnya di nyanyi sih. Kita sih orang tua kalau anak ada bakatnya ya didukung, disupport. Tapi kalau nggak ada bakatnya aku nggak mau anakku terpaksa ngikutin orang tua gitu, aku nggak mau. Tapi kalau memang ada bakatnya ya diasah supaya dia bisa hebat di bidang yang dia memang punya bakat. Terlahir dari pasangan penyanyi papan atas tanah air Anang dan Ashanty, si kecil yang imut dan lucu itu mampu mengikuti setiap irama dan nada dari lagu yang dinyanyikannya. Lalu siapakah yang berperan mengajari Arsy berbagai hal termasuk menyanyikan lagu-lagu daerah dan lagu nasional selain kedua orang tuanya? Ternyata sang kakak Aurel hingga para pengasuh Arsy pun ikut campur tangan mengajari Arsy bernyanyi. Hasilnya, Arsy sanggup menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia saat ikut bersama Ashanty dan Anang di acara buka puasa bersama di kantor Indigo yang bertema Bersama dengan Kesederhanaan Menuju Kemenangan. Aku anak Indonesia, anak merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahataku, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Iya, sekarang kemajuan. Enggak sekarang, tapi udah semua banyak lagu hafal. Alhamdulillah. Main apa? Satu. Kita lagi main apa? Kita lagi main umpet-umpet. Di rumah aku suka ngajarin nyanyi. Kakaknya, terus suster, mbak-mbaknya, rame di rumah tuh pasti bantuin ngajarin dia nyanyi. Kalau Arsya belum tahu, bakatnya belum kelihatan, baru 7 bulan juga. Yang jelas dia lucu, super ramah, baik. Tuh lihat tuh, lagi dikerubutin orang-orang.
Seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengadakan acara berbuka puasa bersama, acara Buka Puasa Indigo Production kali ini bertema bersama dengan kesederhanaan menuju kemenangan, dihadiri puluhan anak yatim hingga artis ternama seperti keluarga Anang Ashanty, keluarga Uya Kuya, serta lainnya. Maka inilah momen berbagi kasih yang dimeriahkan dengan penampilan para penyanyi My Music hingga siraman rohani dari sang ustadz serta sholat bersama yang diikuti Anang Hermansyah di momen buka puasa bersama di kantor Indigo. Sampai kelas tukang cu, manakala tidak pandai bersu. Alhamdulillah, yang ujung udah belum? Alhamdulillah. Ketika aku berduka, ya Allah taburi aku dengan. Kalau aku sih dapatnya maksudnya gini, jadi aku bisa liatin anak-anak juga kalau buka bersama itu nggak cuman sama keluarga atau yang mewah-mewah, tapi bisa bersama anak yatim. Jadi bisa ngajarin anak-anak nih, adik, kakak, kita juga harus berbagi sama anak yatim. Nggak hanya itu juga, tapi juga ada siraman rohani dari Pak Ustadz. Bareng-bareng kita dengerin sama anak-anak yatim. Begitu diundang ada acara yatim piatu, aku sempetin datang gitu karena tadi juga udah mau buka sih datangnya karena aku tadi ada kegiatan di rumah, ada foto dan lain-lain, jadi sekalian mampir ke sini. Kalau kebahagiaan bersama keluarga mungkin sudah biasa ya tiap hari. Tapi ketika berbuka puasa bersama anak yatim, itu ada energi spirit tersendiri. Kayak ada sentuhan batin bersama malaikat, karena kita dekat-dekat bersama malaikat ya. Insya Allah, aduh Masya Allah, makin jadi berkahnya, senangnya itu, makin takjub. Meski berkumpul dan berbagi kasih bersama di kantor Indigo, benarkah Ashanty masih dirundung kesedihan atas kepergian ibunda yang setia menemani momen puasanya di tahun-tahun lalu? Makna bulan puasa tahun ini yang pasti nggak kayak puasa-puasa tahun lalu karena ini pertama kalinya aku harus menjalankan puasa tanpa mama gitu ya. Itu pasti berat banget dan sedih gitu karena biasanya tahun puasa selalu bareng, mama sering dateng nginep, buka di rumah. Terus sekarang harus kayak begini pasti sedih gitu. Banyak lah, mamaku tuh sama aku tuh baru bener-bener hidup sendiri tuh kuliah tingkat berapa lah gitu. Aku dari lahir sampai aku kuliah tidur tuh bener-bener berdua nempel. Sementara itu, seperti apa kebahagiaan Andi Soraya saat mendapat kejutan ulang tahun dari anak dan manajer di lokasi syuting sinetron Hati yang Memilih? Telah menggandeng kekasih baru, benarkah Andi Soraya telah mendapat restu dari anaknya untuk kembali membina rumah tangga? Dan inilah kebahagiaan Andi Soraya saat mendapatkan kejutan ulang tahun ke-41 di lokasi syuting sinetron Hati yang Memilih. Lantas seperti apa kejutan ulang tahun untuk Andi Soraya yang dipersiapkan oleh anak-anaknya bersama sang manajer? Lalu benarkah kekasih baru Andi Soraya juga ikut datang di acara ulang tahun? Dan inilah kisah Andi Soraya saat mendapat kejutan ulang tahun dari putra dan manajer di lokasi syuting sinetron Hati yang Memilih kemarin. Tak menyangka bakal mendapat kejutan dari orang-orang tercinta, sontak membuat pemeran Tante Andis dalam sinetron Hati yang Memilih itu dipeluk bahagia. Lantas saking bahagianya, mantan istri Rudi Sutopo ini pun sampai menggelar acara ulang tahun bersama para kru dan pemain di lokasi syuting. Maka seperti inilah kebahagiaan Andi Soraya saat merayakan ulang tahun ke-41 bersama orang-orang terdekatnya kemarin. Hey mama, happy birthday mama, mati lagi. Kita di channel ini jatuh senambil ya. Berarti wish lagi dong, aduh. Iya. Yang keras sekarang make wishnya.
Thank you, Nak. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat, kita ambil makanan tuh. Akhirnya aku dapat baju lebaran. Thank you. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Nah, ini kebahagiaan yang tidak terhingga karena aku jarang banget merayakan ulang tahun sebetulnya semeriah ini. Biasanya kan cuma sama anak-anak aja. Aku orangnya simple kan, hanya dinner, family dinner, paling gitu aja. Tapi sekarang aku punya keluarga besar juga di stripping ini, di hati yang memilih. Aku belum planning ini ya, terus gak ada duit akunya. Jadi kalau aku mau surprise aku tuh mintain dari kakakku ya kan, sama om-om aku, tante-tante aku, bapakku. Menurut aku sendiri sosok mama itu pekerja keras ya, tidak gimana ya, tidak ingin membuat orang kecewa, selalu ingin membuat orang senang gitu, apalagi terutama anak-anaknya sendiri. Pokoknya doa terbaik buat Tante Andi. Mudah-mudahan apa yang diharapin sama Tante Andi di tahun ini tercapai semuanya. Amin. Kita doanya semua ya. Iya, kalian juga pada doain ya. Padamu pemilik. Meski tanpa kehadiran kekasih barunya di hari ulang tahun, Andi Soraya nyatanya telah menemukan tambatan hati. Dikabarkan sudah setahun menjalin hubungan, bahkan sempat merayakan 1 tahun berpacaran. Benarkah Andi Soraya telah siap untuk kembali menikah? Benarkah mantan istri Rudi Stopo ini pun telah mendapat restu dari sang anak untuk kembali melangkah ke pelaminan? Kita baru menjalani ini kan juga baru setahun. Jadi ya kita lihat ke depannya aja gimana dengan keseriusan berdua. Apakah mau apakah kita berjodoh untuk di jenjang yang berikutnya, jenjang pernikahan dan lain-lain gitu. Sekarang kan ya masih menjalani aja. Kalau misalnya mama pengen nyari pasangan ya kan, ya nggak bisa aku larang ya kan. Ya kan yang penting mama sendiri bahagia, aku support. Jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Nikmati kehangatan keluarga bersama seluruh spesial Idul Fitri. Good job, gentlemen. Big Hero 6. You're gonna need some upgrades. Inside Out. It's your destiny. How to Train Your Dragon 2. This SpongeBob movie, Sponge of Water. Salat Idul Fitri live dari Masjid Istiqlal Jakarta. Rayakan hari kemenangan bersama RCTI. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah